Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast saya, ke segmen Kata Uda Fikri. Jadi ini segmen monolog dari saya. Teman-teman, saya kok perlu membuat video ini karena ini situasi cukup memanas ya. Dan banyak kayaknya yang sensitif semuanya. Ketika ada yang berbeda pendapat, langsung diserang gitu ya. Oh, Anda tidak pro rakyat. Anda tidak peduli dengan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh orang-orang elit di atas. Jadi saya rasa saya perlu ini buat video ini. Dan terutama kalau komunikasinya hanya melalui chat ya, yang sangat terbatas itu ya, kita kan kalau lewat chat itu ya tulisan gitu kan. Ya tulisan itu kan sangat terbatas ya untuk menunjukkan ekspresi, emosi ya, dan sering menimbulkan salah tafsir tulisan itu. Nah, jadi saya kira saya perlu buat video ini. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini kan lagi rame banget ya. Dan di Jakarta dan di mana-mana di kota-kota besar itu terjadi demo besar-besaran dan bahkan sampai ke arah anarkisme ya, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan seterusnya. Dan gontok-gontokan, keras-kerasan, keras kepala satu sama lain, yang pendemo itu keras, bahkan ada anak SMK kalau nggak salah itu, yang nggak tahu kok tiba-tiba ada anak SMK datang itu kalau nggak salah tadi malam ya. Ini saya buat videonya sehari setelah demo ya teman-teman. Ini tanggal berapa sekarang? 24 ya apa 23 saya lupa. Ya 24 kalau nggak salah hari ini. Nah jadi kejadiannya kan kemarin ya, tanggal 23. Itu kalian demo ya, turun ke jalan semuanya. Ada yang mahasiswa, ada yang aktivis, ada yang artis, ada yang macam-macam lah ya. Ya ditambah tadi anak SMK itu tiba-tiba datang membawa ini bambu ya, bambu panjang-panjang itu, nggak tahu itu mau ngapain itu, mau tawuran kayaknya. Nah, jadi saya kira saya perlu membuat video ini terutama untuk menambah ya, memperkaya perspektif dan juga ikut nimbrung lah ya. Sebenarnya saya dari kemarin mah kalau nggak terjadi ini ya demo besar-besaran dan banyak narasi-narasi pro rakyat ya, yang mendemo, yang turun ke jalanan ataupun yang mendukung gerakan ini, demonstrasi ini dan seterusnya adalah orang yang pro rakyat, sementara yang diam saja atau bahkan membela penguasa membela Jokowi kek, membela DPR kek, itu tidak pro rakyat gitu ya. Itu narasinya seperti itu. Nah, ini yang saya harus ini kurang ajar ini. Orang yang tidak ikut ke jalan atau ya orang tidak ikut ke jalan atau tidak, istilahnya bukan tidak mendukung ya, lebih kepada golput lah ya, golput atau abstain gitu. Nah saya ini diantara orang-orang yang memilih abstain ya. Kenapa? Karena menurut kami apa yang terjadi saat ini ya, di luar demonstrasi ya, kan ini akar permasalahannya adalah akar permasalahannya adalah putusan MK tentang ambang batas partai ya, baik yang memiliki kursi di dewan, di DPRD ya, terutama ini kan pilkada ya, konteksnya adalah pilkada. Nah di pilkada itu berarti kan DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2 ya, artinya kabupaten kota ataupun provinsi gitu ya. Nah jadi putusan MK yang membatalkan gitu, atau istilahnya mengubah, merevisi ambang batas dari partai ini ya, baik yang memiliki kursi ataupun tidak memiliki kursi di DPRD, untuk mencalonkan kepala daerahnya ya, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Nah, kan itu konteksnya itu ya, itu dipegang dulu, dipegang. Nah, ya itu konteksnya tentang pilkada gitu loh. Nah, pilkada itu apa sih? Coba saya tanya, pilkada itu tentang apa sih? Pilkada itu tentang politik. Ya enggak? Ini harus didudukkan ya permasalahannya atau akar permasalahannya.
ini isu awalnya tentang apa dulu gitu loh. Isunya kan tentang politik. Nah itu makanya ketika orang-orang seperti saya ya, orang-orang yang wait and see ya, itu ketika menanggapi apapun yang terjadi di negara ini ya, di Indonesia ini tentang apa dulu gitu loh. Nah, ini karena isunya adalah isu politik, orang-orang seperti saya yang bukan orang politik satu ya, dan apa istilahnya karena itu jelas saya bukan anggota partai manapun, saya tidak punya kepentingan politik apa-apa gitu ya. Paling kepentingan politik saya cuma satu, yaitu ketika pemilu gitu, tentang pemilihan calon legislatif, tentang pemilihan presiden, tentang ini nanti saya juga akan menggunakan kepentingan saya yaitu dan hak saya juga untuk pilkada gitu ya, untuk memilih calon pemimpin daerah terutama yang ada di daerah saya. Itu aja kepentingan politik saya ya. Tapi kalau yang lain-lain ya saya lihat-lihat dulu gitu loh. Ini kepentingan apa dulu gitu loh. Nah, ini ya kejadian ini atau akar permasalahan yang sekarang ini lagi gitu. Lagi rame banget ini di seluruh seantero Indonesia ini kan politik isunya ya. Apa itu? Yaitu tadi apa istilahnya perseteruan atau ini kan ada kita anggaplah ada dua kekuatan gitu ya, ada dua kekuatan politik ya. Pertama yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM gitu ya, yang digawangi oleh Pak Jokowi. Tentu jelas itu nggak usah ditutup-tutupi lah, meskipun Pak Jokowi selalu bilang mengelak gitu ya, oh ini selalu tukang kayu gitu ya di pidatonya di Munas Golkar itu. Ya tetap Pak, saya jelas itu Bapak nggak perlu menutup-nutupi kita. Bapak selain presiden pemimpin negara, Bapak juga merupakan entitas politik gitu ya, atau politisi, jelas tidak masalah. Saya bahkan silakan gitu ya, Pak Jokowi merupakan pemimpin dari KIM, Koalisi Indonesia Maju gitu. Cuma yang dimunculkan di media ya pelopornya atau yang gawangnya adalah Golkar gitu. Ya ini aduh saya jarang banget ngomong politik gitu. Saya nggak suka saya. Karena politik itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Ya di dalam kehidupan sosial kita. Yang namanya politik tujuannya cuma satu, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kursi, memenangkan kontestasi pemilu politik gitu. Itu tujuan utama dari politik. Gitu loh, gimana ya? Bukan saya nggak suka atau nggak mau dengan politik, nggak, karena tujuannya itu dan itu nggak masalah. Kalau Anda ingin ya untuk ikut-ikutan mengejar kekuasaan, mengejar kursi ya itulah kursi kekuasaan, silakan, bebas, ini negara demokrasi. Ya nggak masalah. Cuma jangan disalahkan kepada orang-orang seperti saya, seperti orang-orang seperti saya, banyak kok, saya nggak akan sebut nama, takutnya nanti saya salah tafsir. Banyak yang seperti saya ya, karena menganggap ini adalah isu politik. Bukan tentang kita pro rakyat atau tidak pro rakyat, itu kan narasi yang selalu digunakan para politisi gitu ya. Itu namanya apa ya? Saya nggak tahu istilahnya. Udahlah, itu yang pinter-pinter tentang ilmu logika atau ilmu apa itu namanya istilah ya. Ya, jadi ini isu-isunya isu politik gitu loh. Nah, kalau boleh ya, saya bukan mematahkan semangat teman-teman yang berdemonstrasi, tidak ya, baik mahasiswa ataupun aktivis siapapun Anda ya, silahkan ya, akademisi sekalipun gitu, silahkan. Karena ya lagi-lagi karena kita negara demokratis ya, semua orang berhak untuk menyampaikan suaranya. Kan itu intinya ya. Saya pun juga ya, Anda jangan mematahkan pendapat saya yang berbeda dengan Anda semua. Kan ini kita negara demokratis, kebetulan aja saya memang berbeda gitu loh. Suara terbanyak itu belum tentu suara kebenaran. Ya enggak? Saya orangnya selalu wait and see gitu loh. Saya lihat dulu ini ada apa gitu loh. Saya bukan tipe-tipe orang, mohon maaf ya dalam tanda petik ini, jangan tersinggung aja lah. Ya dalam tanda petik ikut-ikutan. Nah, ini kalau Anda tersinggung ya udah. Ya, saya bukan tipe orang yang ikut-ikutan. Saya lihat dulu, saya analisis ini tentang apa.
ini akar permasalahannya apa? Saya selalu begitu. Ya. Siapapun influencer yang ingin mengubah apa ini namanya pendapat saya atau prinsip saya tidak akan pernah bisa. Ya, kecuali saya mungkin satu arah dengan Anda. Nah, itu bisa. Nah, makanya saya sudah membuat kesimpulan ya, karena ini akar permasalahannya adalah isu politik. Makanya saya tidak setuju dengan Anda yang selalu apa ya, Anda ikut-ikutan politisi sebenarnya ya. Ketika isunya isu politik, Anda bawa kepada isu rakyat, gitu loh. Rakyat apa ya? Narasinya gimana ya? Saya nggak tahu ya. Silakanlah, tapi nggak masalah. Itu juga bebas. Anda menganggap ini adalah isu rakyat gitu ya. Ketika tidak membela atau apa namanya melawan para politisi ini, para apa ya, saya nggak tahu ini musuhnya yang mana aja, saya bingung ya. Apakah Koalisi Indonesia Maju musuhnya gitu? Saya nggak tahu yang mana ini musuhnya. Karena dibilang ini yang salah ini apa adalah DPR, ya juga DPR. Tapi DPR kan contoh ya, ketua DPR-nya itu kan orang PDI, itu Puan Maharani itu. Nah, terus kalau DPR disalahkan ya PDI-nya juga disalahkan dong. Gimana? Nah, ini coba ya. Ini saya ngomong politik dah ya. Ini mohon maaf. Saya bukan pakar politik, bukan ya. Cuma saya pengamat. Pengamat pun juga enggak lah. Saya penikmat aja, penikmat. Ini jelek-jelekan ya. Mohon maaf kalau salah. Nah, ini kan ada dua kekuatan saat ini ya, yaitu pendukung Jokowi, pendukung Prabowo yang terkumpul menjadi Koalisi Indonesia Maju KIM dengan PDI ya, PDIP. Terserah PDI Perjuangan atau PDIP silakan ya. Ini biar mudah aja, PDI ya, yang digawangi oleh Megawati dan seterusnya. Nah, ini ada dua kekuatan besar ini. Di belakang apa KIM itu ya banyak, Jokowi, Prabowo, terus siapa ini yang lagi dicalonkan di Jakarta itu siapa? Ridwan Kamil ya, PKS ya. Nah, kalau PDI ya Megawati, Anies Baswedan, siapa lagi? Partai-partai yang di belakang ini, Partai Buruh juga kayaknya ya, saya nggak tahu ini. Padahal yang mengajukan apa ini namanya uji materi itu ya, undang-undang pilkada itu adalah dua partai. Ini baru aja saya baca. Saya bukan orang politik ataupun pengamat politik, saya nggak suka ini. Ya ini karena politik. Coba ada yang bisa membantah nggak kalau isu ini bukan isu politik? Coba. Ya, jadi Partai Gelora dengan Partai Buruh. Nah ini. Nah, kenapa kok yang turun ke jalan saat ini Partai Buruh ya? Ya mungkin karena Partai Buruh. Tapi seingat saya Partai Buruh itu berkoalisi dengan KIM loh. Masuk KIM loh. Saya nggak tahu. Ya, tapi udahlah. Ya intinya begitu. Ya, itu yang saya pahami teman-teman ya. Kalau pemahaman salah ya sudah, saya mohon maaf. Cuma yang pasti ya itu, karena saya memahami ini adalah isu politik, ya saya nggak mau ikut-ikutan lah. Ngapain? Saya nanti turun ke jalan demonstrasi mengawal putusan MK gitu ya. Terus ujung-ujungnya saya nggak dapat apa-apa ya. Buat apa? Kita kalau ke politik itu ya, itu pikiran apa ya? Paradigmanya harus pragmatis. Ya enggak? Jangan tidak pragmatis kalau tidak di politik itu. Anda kalau tidak pragmatis, Anda yang akan dipragmatisi gitu ya. Artinya apa? Anda kalau tidak memanfaatkan momen ya, tidak punya kepentingan, Anda yang akan dimanfaatkan oleh momen ya, oleh kelompok politik ini ya, ditunggangi lah sama mereka ini. Ya, gitulah. Saya terserah lah siapa ini yang membuat isu ini dan sampai akhirnya sebesar ini gitu. Nah, nanti saya salah lagi gitu ya. Nah, pokoknya gitu. Ya, intinya isunya adalah isu politik dan saya dari dulu menghindari membahas politik, tapi nantilah kalau memang saatnya saya membahas politik, karena ini kayaknya saatnya saya juga akan membahas lah. Cuma ya mohon dimaklumi ya, ini adalah pandangan politik dari orang awam ya. Saya orang awam. Tapi masa orang awam juga nggak boleh ngomong? Aduh, ini repot ini menghadapi orang-orang ini. Kita bebas loh, bebas berekspresi. Undang-undangnya jelas ya. Kan nanti Anda setuju atau tidak setuju, gitu aja. Kalau tidak setuju ya udah, skip aja video saya. Kenapa melarang-larang saya berbicara ya? Itu Anda lebih otoriter daripada pemimpin otoriter gitu loh. Bebas, Anda berbicara pun bebas, berbeda pendapat dengan saya juga nggak apa-apa. Ini kan saya bersuara, yang mungkin berbeda dengan Anda gitu ya. Ya karena isunya isu politik teman-teman, makanya ya saya sih apatis ya, buat apa gitu ya.
silakan aja Anda mahasiswa ataupun siapapun yang turun ke jalan itu ya berdemonstrasi mengawal putusan MK, silakan ya, tidak masalah. Pokoknya jangan memaksa orang lain lah seperti saya ya untuk ikut-ikutan mensupport atau apa. Terus kalau saya tidak mensupport, saya dibilang tidak pro rakyat. Aduh, ini narasi apa lagi? Tadi malam pun juga rame ya, terutama ini saya membahas, bukan membahas, saya kan sekarang kerjaan saya komen-komen ya, komen-komen postingan siapapun lah. Terutama saya, kenapa saya begitu ya, saya menggunakan hak saya untuk bebas berpendapat, berekspresi, itu aja. Kalau setuju silakan, tidak setuju juga tidak masalah. Asal jangan gontok-gontokan lah. Ini apalagi di komen-komen ini kan saling menyerang ya, saling menyerang pribadi lah, personal lah. Nggak usah. Kalau berbeda pendapat ya udah gitu loh. Tidak usah dipermasalahkan. Apalagi sampai bahasa-bahasanya itu bahasa tidak pantas ya. Bilang tolol lah, elu lah gitu ya. Lu nggak ngerti apa-apalah ya. Janganlah. Itu nggak baik ya. Itu action value-nya kemana? Value Anda sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia yang bertata krama dalam bertutur kata ataupun ini karena kita sekarang ada media sosial ya. Jadi sebenarnya kan media sosial itu ya bertemu langsung ya secara verbal. Nah ini ada media sosial yang cara komunikasinya komen-komenan ya, yaitu tulisan. Nah, tulisan ini kan sering mengarahkan kepada kesalahpahaman ya dan seterusnya. Jadi tetap bermedia sosial lah dengan baik, jaga etika gitu ya. Kalau ada orang yang tidak sependapat dengan Anda, jangan langsung diserang begitu saja. Itu sudah menghilangkan value Anda sebagai orang Indonesia yang bertata krama. Itu sih kira-kira ya teman-teman ya. Ya jadi ini tadi saya mau cerita saya komen di Instagram dari organisasi ataupun komunitas alumni ya penerima beasiswa ya, sebuah beasiswa yang cukup terkenal dan saya kebetulan juga penerima beasiswanya. Nah komen-komenan gitulah ya, saya si komunitas penerima beasiswa ini membuat postingan pernyataan sikap gitu dan kayaknya sekarang banyak yang seperti itu, organisasi-organisasi atau lembaga terutama yang sosial politik ya, organisasi kemahasiswaan, terus apa lagi dan mungkin banyak orang yang menganggap si komunitas penerima beasiswa ataupun alumni beasiswa ini juga merupakan sebuah ormas gitu ya, organisasi masyarakat, padahal tidak. Lembaga ini kan lembaga yang berafiliasi dengan lembaga penyelenggara atau ya penyelenggara beasiswanya gitu. Dan saya juga kalau aturan nanti dibaca sendirilah di pedoman penerima beasiswa ini ya. Dan saya rasa dan di mana-mana saya mendengarkan ya direktur ataupun orang dari penyelenggara beasiswa ini selalu mengatakan penerima beasiswa tidak boleh membawa nama penyelenggara beasiswa ini kepada ranah-ranah politik, sara dan seterusnya. Tidak boleh ya. Jadi berpolitiknya boleh karena itu kan hak semua bangsa. Hak semua orang di negara ini boleh, tapi tidak boleh membawa nama penyelenggara beasiswa ini. Setahu saya seperti itu ya. Silakan. Kalau Anda ini lagi-lagi karena saya menganggap ini isu politik ya. Kalau bagi Anda ini bukan isu politik ya sudah, tidak akan pernah ketemu dengan saya ya. Silakan ya. Mungkin bagi Anda ini isu rakyat ya. Boleh. Berarti karena Anda mendudukkan ini adalah isu tentang kerakyatan gitu ya, elit politik kita ini telah melanggar sila gitu ya, mungkin di Pancasila itu sila kerakyatan gitu ya, mungkin lah terserah, sehingga Anda menganggap berhak untuk membawa nama-nama penyelenggara beasiswa kita. Tapi kalau saya sih enggak. Ini aja saya di video saya berusaha tidak menyebut institusi manapun kecuali organisasi politik tadi ya, atau partai politik tadi, Golkar, PDI, terus dan seterusnya. Karena yang kita bahas politik. Kalau politik kan ya jangan baperan lah. Saya kira biasa itu menyebut partai dan seterusnya. Cuma kalau ini enggak ya. Ini saya juga menjaga marwah dari penyelenggara beasiswa saya ini, dan saya juga masih ada PR kepada mereka. Jadi
saya tidak membawa-bawa nama lembaga ini ya. Kalau Anda membawa nama lembaga ini terus menganggap ini bukan membawa nama lembaga kita ini ya kepada ranah politik, ya udah silakan aja. Saya sih nanti yang memutuskan nanti penyelenggara beasiswa nanti, bukan saya juga gitu. Saya hanya menyampaikan pendapat saya gitu. Itu sih teman-teman ya. Dan satu lagi, ketika saya menganggap ini isu politik ya, dan saya tidak ikut cawe-cawe, cuma saya ini selalu juga berusaha menyambungkan dengan kepentingan saya. Saya punya kepentingan teman-teman ya. Ini bukan berarti saya tidak punya kepentingan, saya punya kepentingan. Apa itu? Kepentingan saya adalah memperjuangkan isu yang saya sendiri sebagai korban ya, dan juga masih berlangsung sampai saat ini. Apa itu? Yaitu feodalisme di perguruan tinggi. Nah itu ya, makanya saya kalau ada isu-isu seperti ini saya selalu sambungkan ke sana, sambungkan ke sana. Jadi kalau kalian melihat saya komen-komen yang agak miring ya terhadap perjuangan kalian yang di jalan-jalan sana ya, demonstrasi dan seterusnya, itu sebenarnya saya berusaha mengangkat isu saya sendiri. Apa itu? Feodalisme di perguruan tinggi. Itu kepentingan saya. Ya. Karena saya betul-betul sakit hati kepada rektor, kepada wakil rektor dan pimpinan-pimpinan kampus ya yang ada di kampus saya ketika S3 ya. Nah, jadi itu saya pribadi ya. Itu kepentingan saya. Jangan disalahin ya, ini kan politik ini. Nah, cuma ternyata bukan saya satu-satunya korban. Banyak sekali korban ya. Lihat aja lah video saya. Kalau Anda tidak percaya ya. Makanya ini adalah ranah juang saya gitu. Media juang saya itu adalah menyelamatkan korban-korban feodalisme kampus. Itu aja. Kita udahlah sesuai ranahnya masing-masing aja. Anda berdemonstrasi silahkan, tidak masalah ya. Saya tidak terlalu mempermasalahkan. Cuman jangan mempermasalahkan saya yang tidak ikut-ikutan. Gitu aja. Ikut-ikutan pun saya angkat yang isu saya. Apa itu? Kalau DPR dianggap melanggar atau pembangkang konstitusi ya, karena telah membangkang putusan atau ya membangkang kepada MK gitu ya, terutama tentang revisi putusan gimana ya? Karena saya bukan orang politik ya, jadi bingung juga menyebutkannya. Ya pokoknya menganggap DPR sebagai pembangkang konstitusi gitu ya. Nah sebenarnya lebih banyak lagi, tidak hanya di DPR, di bawah-bawah ini banyak ini ya, raja-raja kecil ini. Ya, DPR ini mungkin raja paling tinggi, DPR dan juga presiden ini raja-raja tinggi. Nah, ini ada raja-raja kecilnya. Siapa itu? Rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen ya. Ini raja-raja kecil ini di perguruan tinggi. Ya, mereka merasa punya kuasa. Dan dengan kekuasaannya sudah melanggar konstitusi yang ada. Ya, pembangkang konstitusi kecil-kecil ini. Apa itu? Yaitu telah melanggar kode etik dosen. Ya, tontonlah itu ya tentang video saya tentang kode etik dosen itu. Nah, saya dan teman-teman ini banyak yang menjadi korban. Nah, sebelum menyebut orang lain ini pembangkang konstitusi, apakah Anda sudah mengikuti konstitusi yang ada? Gitu dulu loh. Saya aja mohon maaf, bukan saya membanggakan diri atau menyombongkan diri. Saya bismillah. Sejauh kemanapun saya pergi, saya berusaha untuk mematuhi aturan yang ada. Ya, kalau ini kan politik itu adalah yang membuat aturan gitu ya. Nah, mereka biasanya sebelum aturan ini jadi ya, karena aturan permainan kan sangat menentukan permainan ya. Makanya sebelum ini disahkan, aturannya yang dipermainkan gitu. Jadi ranahnya berbeda ya. Mereka mempermainkan aturan, nah kita bermain sesuai dengan aturan. Nah, gitu loh. Nah, jadi saya kaitkan ke sana. Banyak pembangkang konstitusi di perguruan tinggi ini. Ini mungkin ada guru besar atau dosen-dosen yang ikut-ikutan, kawal putusan MK. Lawan, turunkan Jokowi. Terus tapi apakah Anda sudah bertindak sesuai konstitusi yang ada? Kecil-kecilan aja. Apa itu? Kode etik dosen. Ya, ini banyak dari Anda ini. Terserah mau dibilang oknum kayak generalisasi kayak ya, yang tidak mengikuti konstitusi yang disebut dengan kode etik dosen.
Ya, di dalamnya banyak itu. Harusnya Anda betul-betul mendidik dosen. Ya, 3 tridharma itu, pendidikan. Di dalam pendidikan itu apa? Ya, penelitian apa? Terus apa ini namanya? Yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan itu penting itu. Ya, apakah Anda sudah mengikuti konstitusi yang ada? Ya, konstitusi kode etik dosen itu. Nah itu sih, itu ya. Saya begitulah kira-kira teman-teman ya. Silakanlah Anda tetap memperjuangkan keyakinan Anda, dan saya memperjuangkan keyakinan saya juga ya. Saya tetap di jalur ini. Ada juga teman-teman yang tidak ikut-ikutan yang tidak ikut-ikutan ini demo dan juga mengawal putusan MK ini. Mereka tetap berjuang di ranah, contoh ada salah satu influencer ya yang berjuang pada ranah diskriminasi minoritas ya, terutama dalam konteks agama ya. Si influencer ini selalu memposting tentang pemberedelan gitu ya, ataupun tindakan anarkis kepada masyarakat minoritas, agama minoritas gitu kan, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang Buddha gitu ya, yang selalu dipersekusi oleh orang Muslim ya sebagai mayoritas ya. Silakan, nggak apa, itu ranah juang dia di situ ya. Nah, dia kan tidak ikut-ikutan juga, saya juga tidak ikut-ikutan. Nah, karena ranah juang saya bukan di situ, karena itu politik ya. Dan saya mending yang real aja ya, karena nanti coba ya, ini sedikit aja kita berlogika dan memprediksi. Seandainya kita ikut-ikutan mengkawal MK gitu, terus akhirnya ini kayaknya DPR sudah reda ya, maksudnya tidak akan mengesahkan RUU. Jadi mereka merevisi undang-undang itu tentang pilkada yang awalnya direvisi oleh MK, terus direvisi balik sama dia. Ya, DPR ini mengikuti keputusan MA. Ada MK, ada MA. Nah, kayaknya, tapi udahlah, saya nggak mau ikut-ikutan. Terserah, itu politik ya. Ini kan kalau mau dibandingkan sama dengan zaman Gus Dur ya. Gus Dur itu semua partai politik melawan dia kecuali satu ya, PKB. Nah, ini kan sama aja, mirip-mirip ya. Karena betul ini, karena ya sistem pemerintahan kita ini memang semi-semi gitu loh. Semi parlementer, semi presidensial. Jadi ya gimana? Timpang tindih jadinya. Kalau presidensial saja ya seperti mungkin di Amerika ya. Semua keputusan ada di presiden gitu. Atau kalau parlementer ya seperti di mana ini, Malaysia. Ya, Malaysia itu pemimpinnya adalah ketua DPR-nya gitu loh. Ya, kalau sekarang mungkin seandainya tidak ada presiden ya, maka perdana menterinya adalah Mbak Puan Maharani, ketua DPR-nya. Gitu. Ya, itu yang saya tahu sih ya. Saya bukan orang politik, saya bukan orang tata negara. Anda yang pinter-pinter lah, yang betul-betul di bidangnya yang lebih tahu. Nah, jadi itulah kira-kira teman-teman ya. Saya tetap akan memperjuangkan dan menyuarakan feodalisme di perguruan tinggi ini ya, memperjuangkan ini suara-suara yang termarginalisasikan di perguruan tinggi ini ya. Sudahlah, stop feudalism in higher education. Itulah kira-kira. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.